Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'atha Aba Musa, beliau telah mengutus Abu Musa, ala sariyatin, memimpin satu pasukan kecil. Ala sariyatin, memimpin satu pasukan kecil. Ini sariyah itu pasukannya enggak sampai 1000. Kurang lebih dimulai penghitungannya dari 300-an atau 400-an. Kalau jaysh itu lebih besar dari itu. Fil bahri, di lautan. Maksudnya pasukannya itu melalui lautan. Fa bainamahum kadzalik, maka di waktu mereka begitu itu di lautan, sudah naik kapalnya. Qad rafa'u asyira', mereka sungguh telah mengangkat asyira'a, layarnya kapal. Untuk meneruskan perjalanan kapalnya pakai layar. Fi lailatin mudlimatin, di malam yang gelap. Idza hatifun fawqahum yahtifu. Idza hatifun fawqahum yahtifu. Tiba-tiba ada yang berbicara tapi tidak diketahui orangnya. Fawqahum, di atas mereka, yahtifu, dia ngomong dengan mereka. Apakah ini jin atau malaikat? Enggak penting. Yang penting ini ada satu kejadian dari sahabat yang diriwayatkan dari sahabat yang lain, kemudian diriwayatkan sampai kita oleh ulamanya sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maknanya cerita ini walaupun bukan dari Nabi, tapi cerita ini di dalamnya ada nasihat-nasihat yang menyemangati kita untuk berpuasa. Yang mana berpuasa itu adalah bagian dari arahan Nabi, bagian dari perintah Allah, bagian dari amalan dalam Islam. Bagaimana kita kadang-kadang menyemangati orang untuk ngaji, menyemangati orang untuk berjuang, menyemangati orang untuk berzikir. Penyemangatan kita ini ya kalau dicari di kitab mungkin enggak ada, banyak yang enggak ada. Dicari di buku-buku agama mungkin enggak ada yang bentuknya seperti kata-kata kita itu. Tetapi kata-kata kita ini mendorong orang untuk mengamalkan yang sudah ada dalam Quran, dalam hadis, dalam agama Islam. Maka walaupun yang berkata itu kita, akhirnya menyebabkan orang yang dengar itu kalau memang mau dengar dan mau ngikut, menyebabkan dia ini bisa mengamalkan apa yang ada dalam arahan-arahan Islam. Maka omongan yang seperti ini layak untuk diceritakan juga. Karena ini menyemangati orang untuk sampai ke yang telah diridhai Allah pasti itu. Ya ahlas safinah, hai orang-orang yang naik kapal. Kifu, berhentilah kalian. Ukhbirkum, jawabnya Amar. Ukhbirkum, maka aku akan beritahukan kepada kalian biqadha'in, dengan satu keputusan. Qadahullah ala nafsihi, yang Allah telah memutuskan atas dirinya. Faqala, maka berkata Abu Musa, akhbirna, beritahukanlah olehmu kepada kami. Ya, ngomong aja. In kunta mukhbiran, kalau kamu mau beritahu, beritahu. Apa menurut kamu keputusan Allah untuk dirinya apa? Qal, suara yang tanpa kelihatan orangnya tadi mengatakan, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, qadha ala nafsihi, telah memutuskan atas dirinya, atas zatnya, annahu, bahwasanya, man a'tasha nafsahu lahu fi yaumin shaif,
Siapa yang menghauskan dirinya karena Allah fi yaumin shaifin, di hari kemarau atau di hari musim panas. Seperti hari ini rasanya panas sih, Masya Allah. Mungkin karena pintu-pintu neraka sudah dibuka nih. Akhirnya rasanya beda. Bagi orang yang peka dan pikirannya itu diliputi dengan iman, di antara persangkaannya mestinya begitu itu. Ramadan pintu-pintu neraka ditutup, enggak ada satupun yang dibuka sampai masuk 1 Syawal. Begitu masuk 1 Syawal kok langsung keringetnya berbeda rasanya itu. Wah, ini benar nih, demit-demit sudah muncul nih. Dan pintu-pintu neraka sudah dibuka ini. Maka terjadi panas yang amat sangat di zamannya Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda kurang lebihnya, syiddatul harri min fayhi jahannam atau kama jaa fil hadits. Panas yang sangat itu adalah dari kesan jahanam yang sedang menggelegak. Di jahanam yang sedang membara itu saking panasnya sampai cuaca dunia terpengaruh dengan panasnya jahanam. Jahanam itu letaknya di mana, Pak? Ya, dengan dunia tidak jauh. Begitu nanti hari hisab sudah selesai, sebagian diputuskan ke neraka, sebagian diputuskan di surga, maka ada jembatan untuk menuju surga. Kalau surga itu perlu menuju planet lain. Karena surga itu paling kecil 10 kali lipat dunia. Hisabnya di dunia, mizannya di dunia, kemudian telaga Kautsar juga di dunia. Jadi sudah begitu ke surga harus keluar dari dunia menuju planet lain. Adapun untuk sampai ke jahanam, begitu di perjalanan tadi kepleset langsung sampai ke jahanam. Maka jahanam itu dengan dunia itu timbang enggak jauh. Pelese langsung sampai ke jahanam. Saqahullahu yaumal 'atasi, maka Allah akan berikan minum kepada dia yaumal 'atasi, di hari kehausan. Jadi kehausan ini diantaranya ya waktu mahsyar itu, waktu orang pada kehausan, kepanasan. Rawahul Bazzar bi isnadin hasan, Bazzar telah menceritakannya dengan sanad hasan. Wa rawahu Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Ju' min hadits Laqit an Abi Burdah an Abi Musa bin Nahwi ila anhu qala. Hanya saja Abu Musa dalam riwayatnya Ibnu Abi Dunya dari Abi Burdah mengatakan, Inna Allah, sesungguhnya Allah, ini yang bicara hadisnya tadi, qadha ala nafsihi, telah memutuskan atas zatnya, atas dirinya, annaman, bahwasanya siapa saja orang, attasa nafsahu, yang dia telah menghauskan dirinya lillah, karena Allah. Jadi dia berhaus-haus itu karena Allah, bukan karena yang lain. Fi yaumin harin, di hari yang panas. Karena 'ala Allah, maka adalah 'ala Allah, jadi tanggungannya Allah. Ya Allah menjamin ayyarwiyahu, Allah akan menghilangkan dahaga dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rawa yarwi, meriwayatkan. Rawiya yarwa artinya hilang dahaganya. Arwa yurwi, jadi ayyurwiyahu, arwa yurwi, menghilangkan dahaganya. Ini dari tasrif yang berbeda, satunya dari riwayah, satunya dari royun, hilang dahaga. Ar-rayyan, royun. Qal, rawi mengatakan, fakana, maka adanya Abu Musa. Ya, Abu Musa selepas mendengar nasihat dari suara yang tanpa rupa tadi, menjadikan nasihat itu bagian dari amalan beliau. Berarti nasihat ini oleh Abu Musa dianggap termasuk nasihat yang perlu diperhatikan, bahkan perlu dipraktekkan. Maknanya nasihat ini bukan sekedar nasihat, tapi ini memang oleh Abu Musa direkomendasikan, saya pun mengamalkan nasihat ini.
Yatawakha, beliau mencari-cari al-yauma syadidal harri, hari yang sangat panas. Alladzi yakadul insanu yansalikhu fihi harron, yang mana manusia hampir-hampir terkelupas kulitnya di dalam hari itu karena panasnya. Fayasumuhu atau fayasumahu. Sementara fayasumuhu, maka Abu Musa memuasai hari yang begitu sangat-sangat panas tadi supaya mendapatkan janji yang beliau dengar dari suara tanpa rupa. Asyira bi kasrin al-mu'jamah qalbus safinah, layarnya perahu. Kita telah masuk Syawal, kita baca sedikit hadis mengenai fadilahnya Syawal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Thawabu man shoma ramadhana wa atba'ahu bi sittin min Syawal. Meloncat beberapa halaman 763. Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada kita wabil khusus umat Muhammad itu enggak ada putusnya. Ramadan sudah selesai, ada Syawal. Syawal ini pun ada fadilah-fadilah khusus yang tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Sebelum hari puasa, mulai hari kedua Syawal, satu Syawalnya pun juga ada ampunan-ampunan yang luar biasa dari Allah untuk orang yang mau mendapatkannya, yaitu dimulai dari malam Idul Fitr. Masya Allah. Maka anugerah-anugerah ini benar-benar kesempatan besar bagi kita untuk selalu usaha mendapatkannya dengan maksimal. Insyaallah. Sawabu man shoma Ramadan, pahalanya orang yang puasa Ramadan. Wa atba'ahu bi sittin min Syawal, dan kemudian dia mengikutkan Ramadannya dengan 6 hari dari bulan Syawal. Puasa Ramadan, lepas itu 6 hari dari Syawal dia puasa lagi. Dan dalam sabda Nabi kesimpulannya enggak ada kata-kata berurutan. Maka itulah fatwanya para ulama bahwa 6 hari itu tidak disyaratkan berurutan. Bisa kita cicil, bisa kita kerjakan sekaligus langsung 6 Syawal. Mulai besok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena satu Syawalnya enggak boleh puasa, Idul Fitr. Bahkan kalau orang berbuat begitu itu, dia dapat pahala seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Jadi dia dapat berkahnya keuntungan puasa 1 tahun penuh. Nah, keuntungan puasa itu apa? Dijaga dari neraka. Maknanya Allah akan jaga dia dari macam-macam pelanggaran. Kemudian di antara fadilahnya puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Maka maknanya dia ini akan mudah jadi orang yang takwa, orang yang soleh. Di antara fadilahnya puasa itu apa? Di antaranya yudhibu waharas sadr, menghilangkan penyakit-penyakit hati. Maka penyakit-penyakit hati Allah akan, harapannya Allah akan selamatkan dia dari penyakit-penyakit hati. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah puasa yang telah kita baca maupun yang belum kita baca. Hitungannya bagaimana Pak? 6 kok jadi 6 ditambah 1 bulan jadi seperti 1 tahun itu bagaimana? Hitungannya kurang lebihnya begini. 1 bulan Ramadan itu seperti puasa 10 bulan. Begitu ya? Kemudian setiap hari dari Syawal 1 harinya seperti puasa 10 hari. 10 kali 6 berapa? 60. 60 sama dengan 2 bulan. Berarti pas 12 bulan. Paham ya? An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikutkan
Ramadan sitan dengan 6 hari min Syawalin dari bulan Syawal. Karena maka adanya puasa dia tersebut bulan Ramadan disertai 6 Syawal. Qasiyamid dahri seperti puasa sepanjang tahun. Di ad-dahr itu ada artinya masa waktu. Kadang-kadang ad-dahr itu artinya 1 tahun penuh. Shaumud dahri puasa sepanjang tahun. Maka di sini ini dahr maksudnya sanah. Qasaumid dahri kasiyamid dahri yakni kasiyami amin kamilin, kasiyami sanatin kamilatin. Cara menghitungnya kurang lebih begitu tadi sebagaimana dalam hadis yang akan dibaca besok. Rawahu Muslim, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Gimana? Insyaallah? Insyaallah. Kita cicil dalam 6 hari, masih ada waktu 29 harian, bisa kita gunakan untuk 6 harinya berpuasa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Ya alim as-sirri minna wa'afina wa'fu anna naruddu bikal a'da'a min kulli wijadin وسم وأبكم سم ما أعمي عدونا وأحرسهم يا ذا الجلال لي حمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلاة